Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil kerja kami dengan judul Sigma atau Sistem Rekomendasi Magang Mahasiswa. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Aida Rahma Fadila, kemudian rekan saya ada Faisal Haris, Nur Wahib Zaki, Saka Nabil, dan Wahyu Rizky Cahyana. Presentasi ini akan kami bagi ke dalam beberapa bagian, dan nanti di akhir seksi kami juga sangat terbuka untuk diskusi atau pertanyaan dari teman-teman. Berikut adalah garis besar materi yang akan kami sampaikan dalam presentasi ini. Pertama, kita akan mulai dengan pengertian sistem, supaya kita punya pemahaman yang sama tentang apa itu sistem rekomendasi magang. Kedua, kita akan bahas tujuan dari sistem ini, kenapa sistem ini dibutuhkan, dan apa manfaat utamanya bagi mahasiswa. Lalu di bagian ketiga, kami akan menjelaskan fungsi sistem secara lebih teknis, termasuk bagaimana sistem ini bekerja secara umum. Selanjutnya di bagian keempat, akan dijelaskan siapa saja yang menjadi pengguna sistem ini dan bagaimana peran masing-masing. Lalu kita masuk ke fitur-fitur utama dalam sistem yang akan dijelaskan di bagian kelima. Dan yang terakhir, kami akan menutup presentasi ini dengan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian sistem, yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Faisal. Yang pertama, apa itu sistem magang? Sistem rekomendasi magang yang diperuntukkan untuk mahasiswa dengan menggunakan algoritma dan data terkait untuk memberikan saran tempat magang yang paling cocok bagi mahasiswa berdasarkan beberapa faktor, seperti keahlian, minat, program studi, lokasi, dan tujuan karir. Selanjutnya, yang pertama itu ada tujuannya, ya tujuan dari sistem rekomendasi ini adalah untuk mempermudah mahasiswa dalam menemukan peluang magang yang sesuai dengan profil mereka dan membantu perusahaan menemukan kandidat magang yang relevan dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu ada fungsi. Sistem informasi magang ini berfungsi sebagai platform terpusat yang menggunakan sistem rekomendasi untuk memfasilitasi proses magang bagi mahasiswa. Pengguna sistem. Yang pertama itu ada mahasiswa. Mahasiswa sebagai peserta magang, mahasiswa mengolah profil pribadinya seperti data akademik, keahlian, dan preferensi. Melalui sistem magang, mahasiswa dapat mengeksplorasi lowongan yang sesuai, mengajukan permohonan magang, mencatat aktivitas harian, serta memberikan penilaian terhadap perusahaan untuk mendukung akurasi sistem rekomendasi ke depannya. Yang kedua ada dosen pembimbing. Mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan magang, dosen pembimbing membantu perkembangan, meninjau log aktivitas, dan memberikan evaluasi kinerja atas mahasiswa. Keterlibatan dosen membantu menjembatani dunia akademik dan industri melalui proses pembinaan yang terintegrasi dalam sistem. Dan yang terakhir ada admin sebagai pengelola utama sistem. Admin bertanggung jawab atas seluruh manajemen data dan aktivitas mulai dari akun pengguna, perusahaan mitra, lowongan magang, periode pelaksanaan, hingga pengajuan dari mahasiswa. Admin menentukan dosen pembimbing dan membantu statistik untuk memastikan program magang berjalan tertib, efisien, dan sesuai prosedur intuisi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya, yaitu Saka. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam fitur-fitur apa saja yang ada di dalam sistem ini.
Yang pertama ada manajemen periode magang, yaitu berfungsi untuk mendefinisikan dan mengatur periode waktu pelaksanaan magang. Admin dapat menentukan tanggal mulai dan selesai magang serta menghubungkan periode ini dengan lowongan magang yang tersedia. Yang kedua, ada manajemen program studi. Fitur ini digunakan untuk mengelola data program studi dan jurusan yang tersedia di institusi. Informasi ini terhubung dengan data mahasiswa dan menjadi dasar klasifikasi akademik di dalam sistem. Selanjutnya, ada manajemen akun dan profil mahasiswa. Mahasiswa dapat memperbarui profil mereka seperti data akademik, kontak, kompetensi, keahlian, dan mengunggah dokumen pendukung seperti CV dan surat pengantar. Informasi ini menjadi dasar sistem untuk mencocokkan rekomendasi magang. Selanjutnya ada manajemen lowongan magang, yaitu digunakan untuk mengelola informasi lowongan yang tersedia dari perusahaan mitra, dapat menambahkan data lowongan seperti persyaratan, bidang kompetensi, dan deskripsi pekerjaan agar mahasiswa dapat memilih sesuai minat dan keahlian. Selanjutnya ada fitur manajemen kegiatan magang. Ini digunakan oleh admin untuk memproses pengajuan magang dari mahasiswa, termasuk menyetujui atau menolak pengajuan serta menentukan dosen pembimbing. Fitur ini juga mendukung pemantauan status pengajuan. Kemudian ada monitoring dan statistik, berfungsi untuk menampilkan data visual atau rekapitulasi berupa grafik atau tabel mengenai jumlah pengajuan, status magang, performa perusahaan, dan statistik keterlibatan mahasiswa serta dosen dalam program magang. Untuk fitur selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita, Wahid. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada fitur sistem rekomendasi magang. Fitur ini dapat membantu mahasiswa menemukan peluang magang yang sesuai dengan profil mereka. Mahasiswa juga dapat melihat detail setiap lowongan, termasuk deskripsi, persyaratan, lokasi, dan durasi magang. Selain itu, juga tersedia fitur pencarian dan filter berdasarkan kategori tertentu untuk memudahkan mahasiswa dalam mencari lowongan magang. Selanjutnya yaitu ada fitur pengajuan magang. Fitur ini memungkinkan mahasiswa untuk mengajukan lamaran magang. Mahasiswa juga dapat memantau status pengajuan mereka, apakah diterima, ditolak, diproses, atau lulus, yang telah diverifikasi oleh admin. Dengan fitur ini, proses pengajuan magang menjadi lebih terorganisir, transparan, dan mudah diakses kapan saja. Selanjutnya, ada monitoring dan evaluasi magang. Fitur ini dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mencatat progres kegiatan magang melalui log harian atau mingguan, sehingga proses pemantauan menjadi lebih sistematis. Selain itu, mahasiswa juga dapat melihat, mengunggah, dan mengunduh dokumen penting seperti sertifikat atau surat keterangan magang setelah program selesai. Selanjutnya ada fitur manajemen mahasiswa bimbingan. Fitur ini memudahkan dosen untuk melihat daftar mahasiswa yang sedang mereka bimbing, lengkap dengan detail, informasi terkait tempat dan durasi magang, serta progres kegiatan yang dilakukan. Dengan adanya fitur ini, dosen dapat melakukan pemantauan secara lebih efektif dan memberikan arahan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing mahasiswa. Baik, untuk fitur selanjutnya, monitoring dan evaluasi magang mahasiswa. Fitur monitoring dan evaluasi magang mahasiswa memungkinkan dosen pembimbing untuk mengakses log aktivitas mahasiswa selama menjalani magang, serta memberikan pesan dan saran yang terkait progres yang dicapai oleh mahasiswa. Dengan sistem ini, proses pemantauan menjadi lebih terstruktur dan interaktif. Selanjutnya, manajemen akun dan profil dosen. Fitur manajemen akun dan profil dosen memungkinkan dosen untuk melakukan login ke dalam sistem secara aman, serta mengisi dan memperbarui profil akademik mereka, termasuk riwayat, pendidikan, dan bidang minat penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendukung pendekatan yang terstruktur.
Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari sistem ini adalah sistem ini merupakan sistem yang berbasis web yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan seluruh proses magang, mulai dari manajemen magang, perusahaan mitra, hingga evaluasi dan rekomendasi tempat magang yang sesuai dengan kompetensi mahasiswa. Dengan fitur yang terintegrasi dan berbasis metode pendukung keputusan, sistem ini mendukung proses magang yang lebih efektif, berarah, dan transparan bagi mahasiswa, admin, dan dosen pembimbing. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai sistem rekomendasi magang mahasiswa. Kami berharap materi yang kami sampaikan bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat, khususnya terkait bagaimana sistem ini bisa membantu mahasiswa dalam memilih tempat magang yang sesuai dengan minat dan kompetensinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.